tentang Jembatan Pulau Balang sebagai simbol penghubung fisik dan ekonomi kota Nusantara. Peresmian Jembatan Pulau Balang oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Juli 2024 menandai langkah penting dalam upaya menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang melingkari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Jembatan ini tidak hanya memperkuat jalur logistik dan meningkatkan mobilitas, tetapi juga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ibu kota baru. Dengan panjang total 804 meter dan lebar 17,5 meter, Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan kabel stay terpanjang kedua di Indonesia setelah Jembatan Suramadu di Surabaya. Keberadaan jembatan ini akan memangkas biaya logistik dan transportasi serta membuka peluang pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan pemukiman baru. Presiden Jokowi berharap ini akan menjadi penghubung bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Akademisi di Kalimantan Timur menilai kehadiran Jembatan Pulau Balang mengubah lanskap transportasi di Kalimantan terutama di bidang ekonomi. Dengan menghubungkan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara, jembatan ini mengurangi biaya logistik dan transportasi antar provinsi terutama antar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun keberhasilan jembatan ini juga membawa sejumlah tantangan terutama pada dampak terhadap layanan angkutan penyeberangan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi di wilayah tersebut. Peningkatan volume lalu lintas di sekitar jembatan dapat memicu kemacetan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian lalu lintas secara komprehensif dan membangun infrastruktur pendukung yang memadai. Pembangunan infrastruktur ini juga membawa dampak lingkungan yang signifikan. Proyek Jembatan Pulau Balang yang juga mencakup pembangunan jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan IKN telah memutus koridor satwa alami yang menghubungkan hutan-hutan di kawasan tersebut. Bekantan adalah salah satu satwa yang terancam akan kehilangan habitatnya jika koridor satwa tersebut putus. Darman dari Yayasan Konservasi Borneo telah merekomendasikan adanya buffer zone sebagai zona penyangga untuk memperkuat konektivitas antara hutan primer darat dan hutan pesisir. Namun hingga kini belum ada koridor alami yang diselamatkan. Pihaknya berharap pemerintah perlu serius dalam menindaklanjuti rekomendasi ini untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan satwa liar di kawasan tersebut. Jembatan Pulau Balang merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan. Pembangunan jembatan ini yang dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Awang Faruk pada 2013 akhirnya rampung dan diresmikan pada 2024. Dengan nilai proyek mencapai 1,38 triliun, jembatan ini diharapkan memudahkan akses masyarakat dan logistik serta memperkuat konektivitas koridor ekonomi Kalimantan. Namun keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada mulusnya jalan dan kokohnya struktur jembatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung dari jembatan menuju kota-kota di sekitarnya juga dibangun dengan baik. Selain itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengelola peningkatan volume lalu lintas dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut saya, Jembatan Pulau Balang bukan hanya tentang penghubung fisik antar wilayah, tetapi juga simbol dari visi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Kalimantan Timur. Dengan persiapan dan perencanaan yang matang, jembatan ini dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana?